Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan subuh kali ini, sebagaimana yang sama-sama kita pahami bahwa menjadi yang terbaik itu merupakan suatu keniscayaan, karena Allah yang telah menetapkannya dalam surat 3 ayat 110, kuntum khairu ummah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu adalah umat yang terbaik. Dari sisi apa? Terbaiknya diri kita, Allah telah titipkan kepada seluruh umat manusia 3 potensi. Yang pertama adalah intelektual, yang kedua adalah spiritual, dan yang ketiganya adalah fisikal. 3 potensi ini Allah berikan kepada seluruh manusia. Tinggal bagaimana manusia mau mengeksplor 3 potensi yang dimiliki dalam dirinya ini, sehingga menjadi khair ummah, menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan ini adalah salah satu usaha kita untuk menjadi yang terbaik, karena di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Alasannya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Beriman dan yang berilmu inilah yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu proses untuk menjadi orang yang berilmu artinya kita berusaha untuk terus belajar dan belajar, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan orang yang belajar itu sama dengan orang yang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2 kebahagiaan yang akan diraihnya. Yang pertama adalah iskariman, Allah muliakan sepanjang hidupnya. Yang keduanya adalah mujtahidan, Allah hadiahi di akhir hidupnya dengan husnul khatimah. Masya Allah. Kalau saja lau ta'lamu ma'a'lamu ladohiktum qalila wala bakaitum kasira, kata Rasulullah. Kalau saja umatku tahu, nah ini betapa mahalnya mencari ilmu itu, makanya orang Sunda itu menyebutnya pengajian non Pak? Pangaosan. Nah, naon pakis pangaosan teh? Pangaosan artinya hargaan, berharga. Jadi pas. Jadi ketika kita hadir di majelis ilmu itu, berarti kita sedang mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kalau Allah sebutkan, aku akan angkat derajatnya. Ini adalah sebuah penghargaan. Kalau saja, kata Rasulullah, umatku tahu, maka mereka akan berbondong-bondong untuk memenuhinya. Cuman masalahnya, walakinna aksaron nasi la yas'urun. Itu ujungnya. Awalnya la ya'lamun. Sayangnya kebanyakan umatku tidak mau tahu tentang itu. Kalau sudah tidak mau tahu, ujungnya adalah apa tuh? Tidak tahu diri akhirnya. Kalau orang yang tidak mau mengetahui, ujungnya dia akan tidak tahu diri. Bahaya kalau sudah sampai ke arah sana. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang berbahagia, pada subuh kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang akhir dari perjalanan manusia, Pak.
Apa sih ujungnya? Manusia berbondong-bondong untuk mencari kebahagiaan. Apakah itu akhir dari perjalanan hidup manusia, yaitu bahagia? Ya, makanya ada satu doa yang begitu lengkap, orang menyebutnya doa sapu jagat. Ya Pak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketika kebahagiaan itu kita raih, maka otomatis jauh dari kesengsaraan, jauh dari kemiskinan dan sebagainya. Bahkan kalimatnya wa qina azabannar, dijauhkan dari api neraka. Oh, bayangkan sampai seperti itu, doa yang luar biasa. Itu yang kita minta. Teman, persoalannya adalah apa yang kita ucapkan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat. Ini persoalannya. Kita minta hasanah di dunia, hasanah di akhirat, tapi prakteknya tidak mencerminkan kita menginginkan hasanah, kan gitu. Sama halnya kita bertanya, Pak, kalau mau ke Bandung dari sini naik apa Pak? Oh, naik mobil nomor sekian atau warna ini dan sebagainya. Oh iya, terima kasih Pak. Begitu sampai di depan Haji Gopur, naik mobil sembarang aja Pak. Enggak, yang ditunjukin tadi enggak diturutin. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata mobil itu mengkol ke Batu Jajar misalnya kan Pak, dan seterusnya. Itu sama, ketika kita minta hasanah tapi prakteknya kita tidak mencerminkan mendapatkan sesuatu yang bersifat hasanah tadi, yaitu kebaikan atau kebahagiaan. Bapak-bapak, sebagaimana yang sama-sama kita pahami, Rasulullah sempat menyebutkan dalam sebuah hadis, al-maut babul akhirah. Kematian itu merupakan pintu menuju akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhirah. Sayangnya kebanyakan manusia itu keliru menukar kehidupan yang kekal di akhirat dengan kehidupan yang sementara di dunia. Makanya ujung dari perjalanan hidup manusia di dunia ini adalah kematian. Cuman masalahnya kematian ini adalah ujung dari kehidupan manusia di dunia. Banyak manusia yang terlena. Maka oleh karena itulah ini ada salah satu firman Allah surat Al-Jumu'ah ya, ayat 8, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cukup jelas ya. Sekarang infokusnya baru soalnya ya. Proyektor. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak manusia yang mau lari dari kematian. Banyak sekali manusia yang berusaha lari dari kematian, dihantui dengan kematian. Fa innahu mulaqikum. Ketahuilah kematian itu pasti datang. Gak ada orang yang bisa menolak kematian. Siapapun manusianya, berapapun uang yang mereka miliki, gak ada yang bisa menolak kematian. Kita bisa mengenang bagaimana keluarga presiden yang kedua sedang berada di puncak-puncaknya, kekayaan, prestise, wah segalanya pada waktu itu berujung pada kematian. Selesai sudah. Nah, itulah nampaknya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis pun dikemukakan ada orang yang berusaha lari dari kematian. Dia masuk ke dalam kamar. Adalah sedang masuk ke dalam sebuah gedung yang kokoh.
Setelah berada di dalam gedung, kemudian dia kunci pintu gedung yang terbuat dari besi. Setelah itu dia masuk ke dalam kamar. Kamarnya pun kokoh, kunci dengan pintu besi. Setelah berada di dalam kamar, kemudian dia masuk ke dalam lemari. Dia kunci lemari, kan gitu. Lemari terbuat dari besi. Dianggap kematian tidak akan sampai. Yang namanya kematian itu mau kemanapun pasti akan sampai. Nah ini nampaknya. Dari situ muncullah satu statement di kalangan para ulama bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang pasti. Tidak ada manusia yang bisa menghindar dari kematian. Yang seringkali terjadi, manusia justru tidak pandai menyiapkan diri akan sesuatu yang pasti. Gitu. Sudah jelas nih, kematian adalah sesuatu yang pasti. Selain kematian, tidak pasti. Jabatan, kekayaan, ya, kekuasaan, prestise, apapun namanya, itu semua tidak ada yang pasti. Hari ini megang jabatan, besok belum tentu, kan gitu ya. Nggak ada yang pasti semuanya juga. Tapi sayangnya kita mengejar sesuatu yang tidak pasti itu jor-joran istilahnya tuh. Ya kan, jor-joran kita kejar untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pasti. Makanya tidak heran banyak orang yang akhirnya stres karena mengejar sesuatu yang tidak pasti. Dia kejar ingin dapat jabatan ini, jabatan itu dan sebagainya. Ternyata jabatan dia tidak dapatkan. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat merugikan diri kita sendiri. Saya ambil contoh sederhana saja Bapak. Saya diminta untuk menjadi anggota dewan. Di sisi lain, istri saya itu menolak, tidak mau Pak. Jadi harus gimana saya tanya? Mengundurkan diri. Akhirnya saya berusaha membuat surat mengundurkan diri untuk tidak jadi anggota dewan. Kata pengurus, alasannya apa? Istri tidak setuju, itu bukan alasan yang syar'i katanya. Alasan yang syar'i cuma dua. Apa? Sakit atau mati. Jadi gimana? Ya jalan terus. Perlu dipahami, apapun status sosial kita itu adalah kehendak Allah, bukan keinginan kita. Betapa banyak orang yang pengen jadi anggota dewan, bermacam-macam lah. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, dia tidak jadi. Saya ini tidak dikehendaki oleh istri saya. Setiap malam istri saya selalu berdoa, semoga saya tidak jadi. Tapi kata Allah jadi, ya jadi. Artinya rakyat dapil 1 menolak saya untuk tidak jadi, kata Allah jadi. Sedapil 1 mengusung saya supaya jadi, kata Allah tidak. Itulah salah satu keyakinan saya Pak. Makanya saya ngalir saja dan saya tidak pernah kampanye. Tidak pernah kampanye keliling kemana-mana, enggak. Kemarin itu enggak. Cuman saya ini adalah satu kewajiban, sudah dibuatkan banner atau spanduk, tolong ini dipasang. Makanya saya minta merebut masjid. Tim sukses saya merebut masjid Pak. Saya nggak punya tim sukses merebut masjid. Saya minta tolong pasangin nih spanduk saya nih. Mah nggak terserah. Saya kasih aja uang masing-masing 400.000 kan 2 orang merebut. Tok memasangkan. Sudah selesai aja Pak. Dah nggak berpikir apa-apa saya. Karena saya tidak dikehendaki oleh istri. Ternyata jadi. Sugan istri nanya, entah data istri nggak menyukai. Tetangga-tetangga pada nanya ke istri, nggak tahu saya mah gitu. Sampai seperti itu. Apalagi anak-anak saya. Udah nggak ada yang di rumah anak saya. Semuanya mencar kemana-mana. Sampai akhirnya datang waktu pelantikan. Begitu sampai waktu pelantikan, saya minta ke istri, Mi, tolong kali ini aja nemenin Abi mau dilantik. Nggak mau.
Nggak mau Pak, nggak mau. Aduh kumaha saya. Silakan Abi cari aja pendamping. Sampai kayak gitu Pak. Allahu Akbar. Sampai pagi saya bujuk dari malam Pak sampai pagi, akhirnya mau. Udah nggak apa-apa, Umi temenin sekali ini aja. Tapi nanti sampai di hotel Umi mau jauh ya, nggak mau deket dengan Abi. Sampai gitu Pak. Allahu Akbar, saya bilang. Ya sudah, sampai di hotel mau pelantikan, dia mau kemana aja Pak. Udah selesai dilantik, istri-istri anggota dewan yang lain Pak langsung nyamperin suaminya Pak yang habis dilantik, mengucapkan selamat dan sebagainya. Istri saya mantep Pak. Allah, lebih kayak gitu coba, karena nggak mau. Apa alasannya Umi? Karena anggota dewan itu yang ada di kepalanya Pak itu jelek Pak, buruk, korupsi, perempuan, ini itu yang ada di kepala istri saya itu Pak. Harus dibedakan tuh Umi, saya bilangkannya. Sudahlah, sekarang sudah jelas, saya sudah dilantik, ya Abi udah dilantik, tinggal Umi doakan aja supaya apa yang ada di kepala Umi itu tidak terjadi, kan gitu, supaya nggak terjadi. Udah sekarang Umi berdoa aja, udah jalan ngalir. Sampai sekarang masih belum menerima Pak, itu saya. Yang lebih terkejut lagi, setelah saya dilantik, kemudian saya diminta untuk menjadi ketua DPRD sementara. Sampai heran istri saya, ini gimana jadi anggota dewan baru suruh jadi anggota ketua DPRD sementara. Oh mungkin kata istri, oh sementara nggak masalah lah. Pada saat itu saya diminta untuk mimpin sidang paripurna pertama kali. Mimpin sidang paripurna pertama kali disaksikan oleh PJ Gubernur, PJ Bupati, para semuanya lah hadir semua. Ya untungnya alhamdulillah tadi Pak, saya punya pengalaman jadi ketua dewan itu 20 tahun. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Pak. Nah, itu yang modal saya itu. Jadi sehingga saya biasa aja. Karena ada istilah suka orang demam panggung ya dalam kondisi begitu, macam-macam itu, keringat dingin, udek-dek. Alhamdulillah saya ngalir aja Pak. Saya mimpin sidang selesai, alhamdulillah. Saya disuruh menjalani ketua DPRD sementara, membuat peraturan dan sebagainya sampai akhirnya selesai. Sudah selesailah tugas saya, alhamdulillah semua terlaksana. Membuat alat kelengkapan dewan selesai, membuat aturan-aturan dewan sudah selesai sudah. Ala kulli hal, apa yang terjadi? Ternyata dari sementara itu didefinitifkan, jadi definitif akhirnya. Dilantik lagi Pak, anggota menjadi ketua DPRD definitif, dilantik lagi 2 kali pelantikan. Ya, kemudian saya langsung mengelus dada, ini kalau bukan perintah Allah tidak akan mungkin terjadi. Ini adalah perintah Allah. Maka setelah dilantik saya harus bekerja semaksimal mungkin. Itu aja. Karena ini adalah perintah Allah, bukan karena perintah apa. Itu tadi buktinya kan, saya nggak menanggapi menjadi anggota dewan, apalagi ketua DPRD, nggak kepikir sama sekali Pak. Nggak kepikir sama sekali. Tapi inilah yang harus saya jalani. Alhamdulillah selama 1 bulan ini mengalir begitu saja. Tidak ada persoalan-persoalan sampai saat ini. Mudah-mudahan saya juga minta doa Bapak-Bapak, semoga saya bisa bertahan kuat untuk menjaga tadi ya hal-hal yang tidak diinginkan tentunya, seperti itu insya Allah. Bapak-Bapak, itulah sebuah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pasti. Mungkin yang pengen jadi ketua DPRD, yang pengen jadi anggota, banyak banget, ya kan? Yang kemarin bertarung itu ada 50 orang itu kan? Oh bukan 50 orang, bahkan lebih ya. Tapi kenyataannya tidak. Saya yang tidak dikehendaki ternyata tetap jadi. Dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya semakin yakin Pak, apa yang Allah kehendaki pasti jadi. Qulillahu ma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah.
Pertama, saya menghadapi kondisi ada anggota dewan yang sudah 3 periode, ada yang 4 periode, ada yang 5 periode, senior-senior, yang 2 periode banyak. Gimana cara mengatasi orang yang sudah sekian lama kan Pak ya? Beda itu paradigmanya. Alhamdulillah Pak, bisa terkondisikan semuanya. Awal mulanya sempat terkaget-kaget ketika paripurna yang kedua itu dihujani dengan interupsi Pak. Interupsi. Nah jadi kieu cek saya teh. Akhirnya saya coba pelajari yang interupsi berapa orang sih. Oh ternyata yang paling vokal itu ada 5 vokalisnya. Ada 5 beda-beda partai. Saya dekati secara persuasif Pak. Saya ajak ngobrol pelan-pelan satu persatu. Alhamdulillah sekarang paripurna sudah yang ke-9. Nggak ada interupsi lagi. Sampai rekan-rekan yang lain itu bertanya-tanya, kenapa ya sekarang paripurna nggak ada interupsi? Kenapa? Karena vokalisnya itu sudah punya ada chemistry-nya dengan saya. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan sekali lagi tadi ya, semua berjalan mengalir sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi saya memahami satu konsep yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 9 ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah secara maksimal. Bekerjalah secara maksimal, kata Allah Subhanahu wa taala. Totalitas kalian kalau bekerja itu fasayarallah. Namun ingat, kerja yang maksimal itu dasarnya adalah karena aku, kata Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah disitulah akhirnya kalimat wa qul i'malu itu saya coba terjemahkan. Allah memerintahkan kepada saya untuk bekerja maksimal, yaitu menggunakan 3 instrumen tadi. Bagaimana intelektual ini kita maksimalkan, spiritual kita maksimalkan, termasuk fisikal kita maksimalkan. Seminggu kemarin terakhir hari Jumat itu sidang rapat badan anggaran. Kalau urusan anggaran, pasti paling ramai Pak. Bahas anggaran itu paling ramai. Saya tidak mau bikin ramai, maka saya undang kepala dinas satu persatu. Belum pernah terjadi, tapi saya mencoba untuk ini bisa terjadi supaya tidak ramai. Alhamdulillah satu persatu kepala dinas saya undang di rapat anggaran itu. Coba dirinci, saya bilang satu persatu anggaran yang dibutuhkan. Kenapa? Karena secara kumulatif ada kenaikan yang signifikan, 500 miliar lebih kenaikan Pak. Dari 2,7 sekarang sampai 3,4 triliun. Jadi 2,7 triliun itu sekarang terjadi peningkatan 3,4. Ini masing-masing mengajukan itu. Makanya saya coba pelajari satu persatu. Wah ini nggak bisa dipanelkan. Jadi rapat secara barengan itu nggak bisa. Akhirnya saya minta satu persatu. Saya undang kepala dinas satu persatu. Sok diuraikan satu-satu. Di mana angka kenaikan ini, alasannya apa, dasarnya apa. Alhamdulillah terkonsolidasikan akhirnya. Nah itu belum pernah terjadi katanya. Kenapa? Umumnya itu langsungnya panel gitu nggak? Wah saya nggak bisa Pak. Semua harus kita lakukan secara transparan, saya bilang. Transparansi ini menjadi hal yang sangat niscaya. Apalagi presiden kita sekarang sangat menekankan tentang transparansi. Tidak boleh antara satu dengan yang lainnya itu saling dusta. Sedang menggagas korupsi sekarang besar-besaran Pak. Luar biasa presiden itu. Jadi 2 yang ditekankan sekarang. Hari Kamis yang lalu itu, sebelumnya itu saya diundang oleh Bapak Presiden itu minta bantuan kepala pemerintahan daerah, termasuk juga tua-tua DPRD, minta bantuan untuk apa? Satu, memberantas judi online. Makanya sekarang lagi marak Pak. Judi online itu lagi dibabat sekarang Pak. Kelas-kelas kakap bandar-bandarnya. Makanya termasuk kemarin Presiden langsung ke Beijing. Karena bandar-bandarnya itu aja di sana Pak.
ada di sana, didatengin. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini adalah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk memberantas judi online. Berapa Pak uang yang beredar di judi online itu Pak? 989 triliun Pak. Hampir 1000 triliun coba Pak. Yang main judi online kan anak-anak. Apa rakyat yang nggak mampu kebanyakan. Ya kan? Punya uang 5.000 pengen jadi kaya kan gitu ya. Punya uang 10.000 pengen jadi kaya. Itu setelah di total 1 tahun itu nyaris 1000 triliun Pak. Masya Allah luar biasa. Makanya langsung Presiden tegas. Bapak Kejaksaan waktu itu kan diundang ya, Kepala Kejaksaan, Kapolri, tolong tindak tegas langsung. Saya tidak mau main-main. Kalau masyarakat yang bermain judi itu mereka memang orang punya keinginan kaya, susah untuk dibendung. Yang harus dibendung adalah bandar-bandar judinya. Bisa Kapolri tindak tegas? Kejaksaan bisa tindak tegas? Kalau tidak bisa menindak tegas, saya akan ganti. Itu Pak, luar biasa. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan ini angin segar buat masyarakat Indonesia. Bayangkan uang beredar sampai 1000 triliun coba Pak, judi online. Yang kedua, korupsi. Korupsi itu nyaris 800 triliun Pak. Masya Allah, luar biasa. Korupsi 800.000 triliun. Apa 800? Itu 800.000 triliun. Luar biasa. Nah yang mengagetkan ternyata, nah ini juga yang ketiga itu ternyata ada pengusaha-pengusaha nakal yang nggak bayar pajak Pak. Pengusaha-pengusaha nakal yang nggak bayar pajak jumlahnya 150.000 triliun. Coba. Luar biasa. Pantas negara kita kayak gini Pak. Luar biasa. Ini kalau dibiarkan generasi kita ke depan kayak apa jadinya? Padahal Allah memberikan sebuah gambaran tentang negara Ethiopia. Dulu Pak, kalau Bapak pelajari dalam sejarah, Ethiopia itu negara kaya Pak di sana teh Pak. Negara kaya. Sekarang jatuh miskin dia. Coba baca dalam sejarah, Ethiopia itu Pak, luar biasa. Nah, kita juga tidak ingin Indonesia negara yang paling kaya ini jatuh miskin, itu kita tidak kehendaki. Nah, maka oleh karena itulah mudah-mudahan ada lagi ujung-ujungnya adalah kematian. Siapapun kita, apapun status sosial kita. Nah, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengembalikan kita, pada akhirnya kita akan dikembalikan pada sesuatu yang bersifat gaib maupun sesuatu yang bersifat nyata. Nah, gaib dan nyata ini saya memberikan satu gambaran. Bapak-bapak pernah mendengar atau melihat atau merasakan ada buah Pak. Buah itu besarnya sebesar buah delima. Tapi kulitnya itu seperti durian Pak. Buahnya seperti besarnya seperti buah delima, tapi kulitnya seperti durian. Begitu dibuka, ternyata dalamnya itu seperti salak. Seperti salak dalamnya Pak. Warnanya aneh itu, warnanya itu tidak seperti salak, tapi warnanya itu seperti buah naga. Itu buah teh Pak, seperti buah naga dalamnya tuh, warnanya ungu. Ternyata setelah dicicipin rasanya kayak sawo. Bapak pernah tahu nggak Pak? Nggak pernah tahu Bapak buah itu. Nah, setelah saya sampaikan tentang buah tersebut, buah yang belum pernah Bapak ketahui, apalagi melihat, apalagi merasakan. Nah, setelah saya menyampaikan hal yang demikian, paling tidak Bapak tahu
ada buah yang semacam itu. Nanti sekali waktu Bapak sempat mendengar di berita atau di televisi atau di medsos dimanapun, ternyata memang ada buah yang semodel yang saya ceritakan. Nah, itu disebut dengan ilmal yakin. Sebuah keyakinan itu didapat dari pengetahuan. Jadi keyakinan itu didapat dari pengetahuan dulu. Oh iya, pernah mendengar di Masjid Al-Muhajirin, saya pernah cerita itu. Oh ternyata ada ya di medsos. Terus semakin yakinlah kita ternyata buah itu ada. Itu paling tidak. Nah, sesuatu yang baru pengetahuan belum kuat keyakinan itu. Nah, keyakinan kita itu semakin kuat setelah kita melihat memang buahnya itu. Kalau di medsos kan bisa saja itu rekayasa. Tapi ternyata kita lihat buahnya ada, Pak. Buah itu ada, yang diceritakan itu ada. Kita lihat langsung. Maka pemahaman kita setelah kita melihat itu disebut ainal yakin. Keyakinan kita itu bertambah dari mulai pengetahuan, kita yakin dari pengetahuan, kemudian semakin yakin karena kita melihat buah tersebut. Nah, masih belum cukup ternyata, Pak. Cuman melihat gitu, Pak ya. Maka dibelah. Begitu dibelah, benar. Ya. Bentuknya kayak salak. Tapi kenapa warnanya kayak naga ya? Kan itu ya. Belum puas. Akhirnya kita cicipin buah itu, Pak. Begitu dicicipin, rasanya kayak sawo. Benar ternyata kan itu. Nah, setelah kita mencicipi, barulah disebut dengan hakul yakin. Jadi ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin. Nah, ini juga begitu, Pak. Kematian itu ya sesuatu yang pasti. Kita yakini berdasarkan pengetahuan. Dari sisi apa pengetahuan yang kita pahami tentang kematian ini? Disebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan. Bahkan kisahnya luar biasa. Nabi Idris ingin menyampaikan dakwah kepada umatnya, minta dicabut nyawanya biar merasakan sakitnya dicabut nyawa seperti apa, biar saya bisa menyampaikan kepada umat. Nabi Idris minta ke Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, kemudian di ACC oleh Allah. Dicabutlah nyawanya Nabi Idris. Setelah dicabut nyawanya, dikembalikan lagi. Karena pengen ngerasakan aja. Apa kata Nabi Idris? Wahai umatku, kalian semua harus tahu betapa sakitnya dicabut nyawa itu. Saya sudah merasakannya langsung seperti disayat hidup-hidup. Masya Allah. Itu Nabi Idris menyatakan gitu. Seperti disayat hidup-hidup, dikulitin hidup-hidup. Bayang coba. Jadi kulit kita dikelupasin dalam kondisi hidup-hidup seperti itu. Dari kalimat itu ternyata Rasulullah memberikan penguat, penegas. Ketahuilah olehmu wahai umatku, dicabut nyawa, Nabi Idris sudah merasakannya seperti dikulitin hidup-hidup. Aku mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, pada saat orang dicabut nyawa itu seperti dipecut 300 kali cambukan. Seperti dicambuk 300 kali cambukan, Pak. Masya Allah. Begitu dahsyatnya dicabut nyawa. Disitulah pentingnya kita mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris menyampaikan, namun ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dinyatakan ahli surga, maka rasa sakit itu terobati dengan kenikmatan yang Allah janjikan di surga. Sebagaimana seorang wanita ketika hendak melahirkan. Betul Pak ya? Sakit nggak Pak? Sakit melahirkan itu. Sakit melahirkan itu. Tapi rasa sakit itu hilang spontan ketika mendengar suara bayi itu langsung menangis. Hilang itu rasa sakit. Tidak terasa lagi.
Sebenarnya bukan tidak terasa, tidak dirasakan Pak ya. Hilang semuanya itu. Dan begitulah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Idris yang pada waktu itu setelah dicabut nyawa, Nabi Idris minta ke Allah Subhanahu wa taala itu, tolong sampaikan wahai malaikat, aku juga pengen tahu kebenaran tentang surga dan neraka, kan gitu. Kebenaran surga dan neraka. Maka diajaklah Nabi Idris tentang gambaran surga. Gak boleh masuk Pak, hanya sebatas dilihatkan saja gambaran surga yang penuh dengan kenikmatan luar biasa. Setelah itu Nabi Idris diperlihatkan bagaimana kondisi neraka jahanam itu. Wah, Nabi Idris itu menggigil melihat bagaimana ketajaman sakitnya neraka jahanam itu. Apa yang terjadi setelah itu disampaikan kepada umat. Dasar umatnya Pak, gitu ya. Karena dia tidak merasakan langsung, dia tidak pernah melihat langsung. Itu yang saya bilang, pengetahuan sudah dia dapatkan. Nikmatnya surga, dahsyatnya, mengerikannya neraka jahanam. Pengetahuan itu kita dapatkan dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Cuman masalahnya, ainal yakinnya ini belum tumbuh. Kita belum tumbuh ainal yakinnya. Nah, bagaimana kita mengolah ainal yakin kita atau sampai hakul yakin kita? Disitulah pentingnya kita terus belajar sampai terkondisi tentang ainal yakin dan hakul yakin. Ada beberapa orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran kenikmatan surga meskipun hanya di kebunnya saja gitu. Min riyadul jannah. Baru sebatas di kebun mereka sudah merasakan. Ada orang non muslim diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang neraka jahanam, dia ketakutan, akhirnya dia masuk Islam. Banyak macam-macam cerita itu Pak. Bermacam-macam. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan melalui kajian di waktu subuh ini paling tidak mengingatkan kepada kita kematian adalah sesuatu yang pasti, maka kita harus mempersiapkan diri. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu akan memberitakan sesuatu yang kita lakukan. Yang kita lakukan ya di dunia ini. Sebab hanya dunia inilah tempat kita bercocok amal. Amal apa yang kita perbuat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini menurut pengetahuan, informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita yakini, hakul yakin, sebenar-benar keyakinan itu, Allah memberikan informasi tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Kemudian disampaikan melalui baginda Rasulullah SAW, disuruh menceritakan tentang hakul yakinnya, kebenaran tentang apa yang akan terjadi nanti. Rasulullah menyampaikan tentang itu. Tinggal kita menumbuhkan keyakinan itu. Kalau kita tumbuh keyakinan, insya Allah kita tidak bisa bermain-main lagi dengan apa yang menjadi gambaran informasi betapa dahsyatnya neraka jahanam. Kemudian yang keduanya adalah Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini yang menjadi syarat kematian Pak. Jadi kalau ditanya apa sih syaratnya mati? Apa karena sudah tua? Karena sakit? Karena macam-macam. Waktu bencana Aceh itu, tsunami Aceh, ada orang yang terapung 14 hari di laut hidup Pak. Hidup masih. Belum lagi kasus-kasus atau kisah-kisah yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Bayi sudah ketindihan beton 7 hari masih hidup. Banyak kisah-kisah itu sebenarnya Pak. Artinya musibah, tua atau apapun namanya itu bukan menjadi syarat kematian. Lantas yang menjadi syarat kematian apa? Nafsin. Setiap yang bernyawa. Setiap yang hidup. Jadi syaratnya mati itu adalah ya hidup. Jadi bukan karena sakit, bukan karena apa-apa. Ini ada pelajaran yang berharga Pak. Paman saya
Itu orang Auri, Pak. Tinggi besar. Setiap hari dia harus merawat istrinya yang berbaring di Hasan Sadikin selama 2 tahun. Nggak bisa apa-apa istrinya, Pak. Orang beranggapan istrinya yang akan meninggal. 2 tahun, Pak, berbaring. Ala kulihal, setelah 2 tahun Allah kehendaki istrinya sehat. Suaminya itu, Pak, dari rumah sakit ke kantor, kantor rumah sakit, begitu aja, Pak, nggak pulang-pulang. Harus merawat istrinya di Hasan Sadikin begitu. Tinggi besar. Setelah 2 tahun sehat istrinya. Ternyata yang menjadi syarat kematian bukan sakit, 2 tahun, Pak. Alhamdulillah sehat. Menikmati hidup dengan suami lagi, cuman sayang. Menikmati hidup dengan suami itu hanya 1 bulan. Suaminya yang meninggal, Pak. Suaminya yang meninggal. Di usia 50 tahun. Sekarang istrinya itu, bibi saya itu masih hidup, Pak, sampai sekarang. Padahal sakitnya itu udah berbaring. Dan itulah kematian. Jadi syaratnya itu sesuatu yang hidup pasti akan mengalami kematian. Bukannya karena sakit, bukan karena apa-apa. Nah ini ya, zaikatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka selama kehidupan yang kita jalani ini merupakan nabluwakum, ujian. Jadi kepanjang kehidupan kita ini isinya ujian. Buat apa sih Allah menguji kita? Ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Aku pengen tahu siapa di antara kalian itu yang pandai menyelesaikan ujian. Maka ujian itu jangan ditinggal anak kita, Pak. Begitu datang ke sekolah, kemudian kata gurunya, wahai anak-anak, kita akan ujian ya. Tiba-tiba anak kita pergi nggak mau ujian. Apa yang terjadi, Pak? Nggak akan naik kelas. Itu ujian. Nah maka oleh karenanya ini lagi gatal. Jadi bekas selang, Pak. Jadi selang masuk ke mulut saya kan segini, Pak, ya. Waktu operasi jantung. Jadi si tenggorokan itu tersayat kayaknya. Jadi suka tiba-tiba. Gak apa-apa, Pak. Nanti juga hilang sendiri. Nah itu. Jadi gambaran di mana, Masya Allah, itu luar biasa. Makanya nggak perlu kita menghindar dari yang namanya kematian. Jadi wa nabluwakum bisyarri wal khairi. Jadi 2 ujian itu, Pak. Jadi ujian itu 2, kita perlu jawab 2 ujian itu. Yang pertama bisyarri, ujian itu Allah akan menguji kepada kita dengan berbagai kekurangan, ketidakenakan, itu ujian. Dan umumnya semua kita mengatakan, saya sedang diuji oleh Allah, hilang uang, sakit, pokoknya yang nggak enak-enak, kita katakan saya sedang diuji oleh Allah. Tapi ingat, ujian itu bukan sesuatu yang nggak enak saja. Wal khairi, sesuatu yang enak, itu juga adalah ujian. Kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, itu semuanya ujian. Makanya di situ menggunakan waw atop. Ingat, ujian itu bisyarri wal khairi, kesusahan dan kebahagiaan, ini adalah ujian. Fitnah itu artinya ujian, Pak. Jadi setelah itu kata Allah, wa ilaina turja'un. Setelah Allah menguji kita dengan kesusahan, dengan kebahagiaan itu, maka pada akhirnya kalian akan kembali kepadaku. Siapa yang kembali kepada Allah? Orang-orang yang lulus tentunya. Kalau yang nggak lulus, nggak akan ketemu dengan Allah. Yang lulus ketemu dengan Allah di surga, yang nggak lulus nggak akan ketemu dengan Allah di neraka, soalnya tempatnya.
Nah, ini makanya disebutkan wa ilaina turja'un. Maka disitulah disebutkan kamu akan kembali lagi kepadaku kalau lulus dalam ujian tadi. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya surat Al-A'raf. Inilah sebuah gambaran. Walikulli ummatin ajal. Bahwa setiap umatku, di situ menggunakan kata kulli, ummatin, ya seluruh umat ini, ajal. Pasti akan menghadapi ajal. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal itu telah datang, la yastakhiruna sa'ah, tidak ada yang bisa menangguhkannya walaupun sesaat. Ini tidak ada yang bisa menangguhkan walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak juga ada yang bisa memajukannya. Ini ada pelajaran berharga, Pak. Dulu waktu saya berada di di kontraktor, maksudnya saya kontrak sana kontrak sini, Pak. Begitu datang ke Bandung, saya ngontrak di Bandung itu di Maleber, kemudian pindah ke Jalan Halte. Terkejut saya. Kenapa? Biasanya kalau subuh terutama yang terasa, Pak ya, hari-hari biasa itu, ini muazin, Pak. Saya menceritakan tentang muazin. Muazin ada suaranya itu khas, ya, khas Garut, terutama kalau subuh itu terasa nikmat mendengar itu kalau azan itu, Pak ya. Apa yang terjadi? Sekali waktu nggak terdengar, Pak, suaranya, Pak, waktu subuh, Pak. Semua yang biasa ke masjid itu bertanya-tanya kemana ini. Sampailah nggak ada yang azan, karena semuanya mengandalkan itu tadi, karena dia muazin ya, nggak ada yang azan. Akhirnya datanglah ke masjid. Oh, nggak ada ini si bapak, saya nggak nyebutin namanya karena ini keburukan, Pak. Saya sana datang nggak ada, akhirnya ada yang azan. Sudah selesailah, sampai qomat sholat. Nanya, kemana bapak? Gak tahu ya, sampai anaknya juga gak tahu, Pak. Akhirnya diketok kamarnya, ternyata gak dikunci, Pak. Begitu dibuka, gantung diri, Pak. Muazin. Gantung diri. Akhirnya pengen cari tahu anaknya. Kenapa? Bapak sampai kayak begitu. Bapak teh orang soleh, azan setiap waktu. Seorang muazin itu ditinggikan derajatnya. Jawabannya sederhana, kata anaknya. Mungkin bapak itu tertekan karena ada, dibilang itu kakaknya dia yang menjawab itu. Apa, Pak? Tertangkap narkoba, Pak. Jadi dia depresi. Dia anaknya narkoba, tertangkap. Mungkin dia berpikir, saya tukang azan, kok anak saya sampai tertangkap karena narkoba, gitu. Depresi dia, Pak, akhirnya nggak tahan, gantung diri. Ala kulli hal, Pak. Ini yang saya bilang, wala yastaqdimun. Kalau belum waktunya nggak mati, dia gantung diri nggak mati, Pak. Dan belum waktunya kan itu. Gantung diri tapi nggak mati. Lidah udah keluar gitu, Pak. Udah mentelet gitu, lidah mata melotot gitu, Pak. Sudah begitu diangkat, ternyata masih hidup, Pak. Nggak mati. Ya mungkin itu Allah nggak tega, ya. Akhirnya nggak dimatikan oleh Allah, nggak dimatikan. Itu mungkin kehendak dia, nggak tahan, tapi Allah tidak berkehendak. Makanya situ wala yastaqdimun, ada orang yang berusaha ingin mati, tapi kata Allah tidak, belum mati ternyata, Pak. Nyawanya masih ada, masih berdenyut, jantungnya masih berdenyut. Bapak belum mati. Ya tadinya udah tragis itu, Pak ya, akhirnya belum mati Bapak. Udah sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, normal lagi hidup, Pak. Masya Allah. Nah itu, ini ayat nyata itu. Saya ngalami itu. Wala yastaqdimun. Belum waktunya, tidak. Dan banyak orang yang berusaha ingin bunuh diri, tapi kalau belum waktunya, ya nggak mati, gitu kan? Nggak mati. Nah ini. Tapi kalau waktunya sudah sampai, mau berusaha kayak bagaimanapun, nggak bisa. Nah ini salah satu contoh. Adik saya, bungsu saya, Pak.
masuk rumah sakit. Masuk di rumah sakit. Jadi saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Dokter nanya ke saya, karena saya anak paling tua, Pak, ini adik Bapak ini kalau secara medis nggak akan lama usianya, secara medis. Tapi saya bisa bantu biar bisa mempertahankan kehidupannya, katanya gitu. Dengan cara apa? Saya memasangkan alat, katanya. Dipasangkan alat, Pak, biar jantung seolah-olah berdenyut terus. Saya bilang, aduh, nggak harus begitu, saya bilang Pak Dokter. Ikutin aja apa yang memang seharusnya aja, normal saja. Kalau mau bantu, ya bantu yang sebagaimana sewajarnya, saya bilang. Nggak perlu harus dipasang-pasang alat, seolah-olah hidup. Memang kondisinya sudah koma, Pak. Seolah-olah masih hidup gitu ya. Buat apa? Saya bilang, pokoknya ditolong sebagaimana mestinya, saya bilang kan gitu. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Hanya bertahan 3 hari. Bertahan 3 hari, meninggal. Nah itu, jadi ada yang berusaha, ya kan, ingin mempertahankan, tapi kalau kata Allah waktunya, tetap aja nggak bisa. Nah ini sebuah gambaran. Ada yang berusaha ingin mati, tapi kata Allah tidak. Dan banyak kisah-kisah seperti itu. Inilah sebuah gambaran bahwa bagaimana kita berusaha. Itu kalau saya memberikan gambaran itu tadi, seorang muazzin itu Allah masih sayang, meskipun kondisinya depresi, tapi masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya ya meninggal setelah menjalani kehidupan itu selama 1,5 bulan lah, 1,5 bulan, akhirnya meninggal bapak itu. Tapi meninggalnya dalam keadaan, nggak tragis ya, dikasih pemahaman terus sampai pada akhirnya dia meninggal juga pada akhirnya. Jadi waktu gantung diri itu belum waktunya, makanya belum mati Pak ya. Waktunya itu setelah 1,5 bulan. Nah ini gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini sebuah gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah surat Al-Mulk. Ini sebuah gambaran yang tadi saya sudah singgung sedikit. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, kalimatnya hampir sama tadi ya. Ada kata, kalau tadi wanabluwakum, ini liyabluwakum, sama-sama menggunakan harful mudora'ah. Kalau yang tadi menggunakan nun mudora'ah, yang ini huruf ya mudora'ah. Sama-sama, artinya apa? Kalimat yang to be continue, akan berlangsung terus. Artinya ujian itu tidak akan pernah putus. Jangan kita beranggapan enak, orang itu nggak diuji oleh Allah, sementara saya diuji terus. Nggak gitu, semua manusia sama. Ini kalimatnya, liyabluwakum allazi khalaqal mauta wal hayata. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah yang menjadikan kita al-maut, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kan kita dari tidak ada sekarang menjadi ada. Linabluwakum, kata Allah, maka setelah kalian ada, maka aku akan menguji kamu semua, kata Allah. Untuk apa Allah menguji kita? Ayyukum ahsanu amala. Tujuannya aku menguji kamu itu, aku ingin tahu siapa di antara kalian, kata Allah, yang bisa mengelola atau menjawab ujian-ujian itu. Makanya karena hidup itu adalah ujian, nggak perlu kita lari dari yang namanya ujian. Sebab ketika kita lari dari ujian, berarti kita berhadapan dengan ujian yang lain. Kalau saya sering membahasakannya, jangan lari dari masalah. Masalah itu adalah ujian yang Allah titipkan kepada kita. Nah, cuman persoalan yang sering kali terjadi, bahwa setiap kita ini sudah dititipkan oleh Allah berupa masalah. Kita itu sudah dititipkan oleh Allah masalah. Masalah itu adalah ujian. Cuman herannya, kita suka cari-cari masalah, nggak perlu dicari masalah itu. Kenapa? Karena Allah sudah titipkan. Ambil contoh sederhana saja. Waktu kita belum nikah, masalah nggak Pak? Waktu belum nikah, masalah, ya, masalah. Atau ada orang bilang nggak terlalu banyak masalah, ya, karena hanya dirasakan oleh seorang diri.
nikahlah kita. Begitu nikah, dianggap apakah nggak akan ada masalah? Masalahnya jadi double. Awal mulanya kita menghadapi masalah seorang diri, begitu berumah tangga, jadi berdua. Itu kan masalah nih. Sudah. Makanya yang paling penting bagaimana kita bisa menyelesaikan masalahnya. Bukan berpikir kita, aduh nikah nanti jadi banyak masalah. Nggak perlu. Nikah nggak nikah adalah masalah. Kan gitu ya. Nikah nggak nikah adalah masalah. Sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Oleh karenanya masalah itu harus dihadapi. Jangan lari dari masalah. Sebab ketika kita lari dari masalah, kita berhadapan dengan masalah yang baru. Makanya dalam awal mulanya kita tidur terus sebelum nikah nggak ada persoalan. Tapi setelah berumah tangga tidur terus jadi masalah kan, gitu ya. Iya kan itu. Awal mulanya kita nyanyi-nyanyi, main gitar nggak ada masalah. Tapi setelah berumah tangga jadi masalah. Padahal sama-sama main gitar atau nyanyi-nyanyi, kok jadi masalah ya? Nah itulah kehidupan. Nah semuanya itu. Makanya di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ahsanu amala, kata Allah Subhanahu. Ayyukum ahsanu amala. Makanya jangan lari dari masalah, hadapi masalah itu. Kita selesaikan masalahnya. Setelah kita hadapi, tadi kita pelajari masalahnya di mana. Kan yang paling penting kan begitu ya. Bukan menghindar dari masalah, enggak akan selesai. Menghindar dari masalah, berhadapan dengan masalah yang baru. Menghindar dari ujian, menghadapi ujian yang baru. Jadi yang tadinya ujiannya satu, jadi begitu lari, jadi dua ujian itu. Masalah juga begitu. Kita menghindar dari masalah yang satu, lari, berarti punya masalah yang kedua. Jadi double masalahnya. Makanya tidak ada cara yang lain kecuali kita hadapi. Setelah kita hadapi, maka kita pelajari. Apa nih masalahnya? Ternyata kata kunci dalam rumah tangga itu, masalah yang seringkali terjadi adalah miskomunikasi. Bukan hanya di rumah tangga, di masyarakat pun miskomunikasi. Kan gitu. Kita lagi sakit gigi Pak ya. Teman kita lewat, ngasih senyum. Kita boro-boro senyum lagi nyeri huntu, lagi sakit gigi. Teman kita kan kecewa itu Pak. Kecewa. Kita kunaon jadi sombong gitu ke saya kan gitu. Padahal kita lagi sakit gigi Pak. Nah itu masalah tuh Pak. Iya kan? Bukannya kita nggak mau senyum lagi nyeri gigi itu. Nah masalah itu Pak. Nah makanya bagaimana masalah itu kita urai, kita pelajari. Oh yang paling utama itu Pak, menyelesaikan masalah itu, yaitu ada ibu-ibu ternyata. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan masalah? Tadi kita hadapi, kemudian kita urai, kita pelajari. Kata kuncinya cukup sederhana Pak. Jangan kita berpikir orang lain bisa menyelesaikan masalah kita. Masalah itu yang menyelesaikan kita sendiri. Jangan pernah kita selalu minta perhatian orang lain. Justru kitalah yang harus memperhatikan orang lain. Itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan orang lain suruh memperhatikan kita. Begitu dalam rumah tangga Pak. Kita seringkali tuntut istri kita harus memperhatikan kita terus. Ya kita tuntut istri harus memperhatikan saya terus sebagai suami. Jangan dikira istri juga sama ternyata. Ketika kita minta perhatian dari istri, istri juga sama. Bapak juga harus memperhatikan saya. Hanya persoalannya ini. Gara-gara saling menuntut perhatian dalam rumah tangga, akhirnya rumah tangga, nah ini selesai berarti ya. Akhirnya rumah tangga cekcok terus. Persoalannya adalah perhatian. Padahal perhatian itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Komunikasi. Dan sederhana tuh Pak.
nih kondisi saya sekarang Pak nih. Saya sekarang banyak undangan Pak, karena ketua DPRD undangan. Setelah itu kan ada protokoler saya. Salah satunya adalah dia media. Jadi segala aktivitas saya selalu dipoto. Cetret. Nah, istri saya itu bisa ngebuka, tahu ya, IG-nya aktivitas saya. Itu beberapa kali saya lagi datang di undangan, tiba-tiba saya disuruh duduk sebelahan dengan seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah direktur. Kemudian dipoto dari jauh, dikirim, diupload. Begitu diupload, istri saya lihat, langsung ngirim lagi ke saya, Pak, pasangan yang ideal. Masalah Pak, Allahu Akbar. Bukan sekali Pak. Dan saya kan menghadiri undangan begitu Pak, sering. Ada Jambore Pramuka, kebetulan sebelahnya itu pemandu pramukaan juga perempuan Pak. Sama saya duduk berdua itu, foto diupload. Saya mau larang gimana? Dia memang kerjaan dia begitu Pak, yang ngupload kegiatan saya kan gitu. Masya Allah, itu masalah. Nah makanya setelah dikomunikasikan, ya akhirnya bisa menerima gitu Pak. Persoalan kan urusan komunikasi, jadi selalu begitu. Makanya sekali waktu pernah itu kan, sedih upload itu, pas lagi ngobrol gini Pak ya, kayak suami istri, Masya Allah. Saya bilang Allahu Akbar, saya bilang kayak begini nih ujian ini Pak ya, ujian itu. Makanya pantas itu yang dikhawatirkan oleh istri saya, ternyata itu Pak gitu Pak. Terjadi, tapi kan itu sebatas komunikasi. Nah ini, jadi harus gimana Mi? Maka Abi harus menghindar. Nah komunikasi ternyata Pak, terkomunikasi. Sudahlah, jangan terlalu diambil jangan dianggap itu ada sebuah masalah. Anggap aja ini adalah sebuah ujian yang akan mengendangkan derajat Umi, saya bilang kan gitu ya. Terus Masya Allah. Nah itu sebuah gambaran Pak, yang mudah-mudahan nggak ada yang tidak ada masalah. Rasulullah SAW sosok yang paling mulia di antara makhluk manusia yang lain. Masalahnya nggak pernah berhenti sampai menjelang akhir hidupnya pun bermasalah. Tapi Rasulullah pandai menyelesaikan masalah, itu yang paling penting gitu. Oh iya kan selalu berhadapan dengan masalah itu Rasulullah. Oh luar biasa. Bermacam-macam intimidasi. Bahkan Rasulullah itu masalahnya itu intimidasi kan. Intimidasi nggak berhenti terus menerus. Tapi Rasulullah bisa hadapi semua itu. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan kita juga bisa ya kan membentengi diri kita, hadapi masalah itu. Kemudian kita pelajari. Setelah kita pelajari ya tadi. Makanya setelah saya komunikasikan dengan istri saya, yang ketiga apa? Nikmati. Ya sudah kita nikmati saja. Nikmati dalam artian, sudahlah kita sama-sama harus mau memahami. Awal mulanya kita tidak memahami, setelah tahu akhirnya kita mau memahami. Memang inilah salah satu tugas suami saya, kan gitu ya. Ini tugas suami saya seperti ini. Yang penting bagaimana kita selalu saling mendoakan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan yang terbaik sepanjang kehidupan kita, dan yang tidak kalah penting, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan yang mulia kepada kita semua, dan pada akhirnya Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.